Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sehat, selamat pagi. Kiranya kita boleh bangun di pagi hari ini dalam keadaan sehat. Saudara-saudara, bertemu lagi dengan saya untuk saya boleh berbagi firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini. Mari kita membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam Markus pasal 7 ayat 32, 33, dan 34. Firman Tuhan berbunyi, "Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, 'Ephata,' artinya terbukalah." Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saudara pernah melihat atau pernah ada yang tahu dengan perempuan yang ada di gambar ini? Saudara ada tahu? Dia adalah orang Korea. Dia bernama Hye-ah, bermarga Lee. Ternyata gadis ini atau wanita ini, dia memiliki keterbatasan fisik, yaitu dia memiliki hanya 4 jari. Dari keterbatasan fisik yang ia miliki, saudara-saudara, ternyata dia memiliki bakat, talenta yang memukau banyak orang di Korea pada saat itu. Dia pintar memainkan piano. Hanya karena 4 jarinya dia bisa memainkan semua itu sehingga orang terhibur, senang dari talenta yang dia miliki. Saudara, tentunya si Hye-ah ini tidak akan mungkin jago main musik tanpa dibantu, tanpa didukung oleh orang-orang terdekat dia, terkhusus keluarga-keluarga dia. Sehingga dia begitu baik dalam memainkan musik piano secara khususnya. Hal yang sama juga saudara-saudara kita temukan dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Kita temukan di dalam ayat 32, di mana ada beberapa orang membawa kepada Yesus seorang yang tuli dan gagap bicara. Orang yang sakit tentunya. Alkitab tidak mengatakan siapakah mereka ini, entahkah keluarga dia, atau mungkin orang-orang kenal dia, atau mungkin siapalah itu. Alkitab tidak mencatat di sana secara jelas orang-orang ini. Tetapi yang mau kita ambil positifnya adalah ternyata ada orang baik yang sangat peduli, yang sangat mendukung dan menginginkan kesembuhan dari orang sakit ini. Mereka membawanya kepada Yesus. Ternyata orang-orang ini mengenal Yesus secara pribadi. Mereka sudah mendengar bagaimana mukjizat yang dikerjakan Yesus bagi orang-orang yang sakit. Mereka sudah mendengarkan pengajaran Yesus, dan karena itu mereka rindu teman mereka ini, sahabat mereka ini mungkin, anak mereka ini mungkin, yang tuli ini, yang gagap ini, dia disembuhkan, saudara-saudara. Maka dengan itu mereka membawanya kepada Yesus. Saudara-saudara, alhasil mereka berhasil membawanya kepada Yesus, dan lihat bagaimana respon Yesus kepada si sakit ini. Alkitab mencatat ketika dia bertemu dengan Yesus, Yesus memisahkan orang tuli ini dari orang banyak. Yesus melakukan penyembuhan secara khusus kepada dia. Yesus melakukannya dengan cara ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah. Setelah ia meludah, ia meraba lidah daripada orang yang gagap itu. Lalu Yesus berkata, "Ephata." Waktu Yesus berkata Ephata, yang artinya adalah terbuka, berasal dari bahasa Arab ini, maka pada saat itu juga mukjizat terjadi kepada orang yang tuli dan gagap ini. Ia tidak hanya sembuh dari ketuliannya, menjadi orang yang akhirnya mendengar dengan baik. Ia tidak hanya sembuh dari kegagapannya, yang akhirnya ia lancar berbicara, tetapi ternyata ia sembuh, hatinya sembuh, hidupnya sembuh. Yang tadinya Tuhan melarang mereka membicarakan hal ini kepada orang lain, ternyata ia justru bersaksi kepada orang banyak apa yang dialaminya
kesembuhan yang dialaminya, mujizat yang dialaminya. Saudara-saudara, di pagi hari ini saya ingin mengajarkan kita, saya ingin membawa kita. Ternyata ada orang baik yang sangat peduli pada zaman Yesus. Masih adakah orang baik itu hari ini? Orang baik itu, orang-orang itu, mereka masih membawa orang sakit kepada Yesus. Kiranya kita juga di pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita juga punya beban untuk membawa orang lain datang kepada Yesus, bertemu dengan Yesus dengan cara ya ibadah. Kita antarkan mereka, kita ajak mereka, kita tegur mereka ketika mereka salah. Kitalah termasuk orang-orang baik itu jika kita berhasil. Mari kita bawa orang-orang terdekat kita kepada Yesus. Dan biarlah Tuhan yang menolong dia, biarlah Tuhan yang memberkati dia ketika kita punya keinginan untuk membawa dia. Kiranya ini memberkati dia. Dan tentunya hal ini juga berpengaruh kepada kita. Mari melalui firman Tuhan di pagi ini, saudara-saudara, kita menjadi pribadi-pribadi yang sangat peduli, berbagi kebaikan dengan cara mendukung, ya, dengan cara support orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tentunya kita bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Karena dengan begitu mereka bisa mengenal Yesus secara pribadi dengan pertolongan kita juga. Kiranya Tuhan menolong kita. Terima kasih saudara-saudara yang memberikan waktunya mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berjuang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.